Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video saya, dan kali ini saya akan memberikan tutorial yang saya ambil dari materi CCMP ya, termasuk juga routing, yaitu OSPF, atau juga bisa disebut Open Short Test Passphrase. Nah, ini untuk protokol routing ini dia tergolong ke dynamic routing ya. Jadi ini sudah banyak atau mungkin sebagian ya pakai protokol ini untuk mungkin di jaringannya mereka, atau mungkin untuk routing yang lebih mudah ya. Oke, sekarang kita langsung saja. Gimana sih cara kerjanya SPF dan apa itu SPF? Langsung saja kita ke penjelasan. Oke, Open Shortest Patch First atau bisa disebut OSPF itu ada sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan. Oke, ini sebenarnya sudah bisa dipakai untuk semua vendor jaringan ya, atau semua merek router termasuk kayak Cisco ini, dan mungkin juga yang kalian tahu ya lain-lain kayak Microtech atau mungkin yang lainnya sudah bisa mudah bisa support routing protokol ini. Oke, jika jaringan ini dikelola jaringan besar, maka inilah protokol routing salah satunya yaitu OSPF. Ini adalah salah satu yang disebut redistribution ya, itu sebuah layanan penerjemah antar routing protokol. Dan routing protokol ini hanya mendukung IP saja. Update routing akan dilakukan secara flooded saat terjadi perubahan topologi jaringan. Oke, biasanya kebanyakan fitur ini atau mungkin routing protokol ini emang benar dipakai untuk skala jaringan yang sangat besar. Kayak misalnya untuk perkantoran, sekolah, hotel, atau rumah sakit ya mungkin mungkin dipakai routing protokol ini. Nah, jadi oleh karena itu untuk mempermudah penambahan informasi routing dan minimalisir kesalahan dan distribusi informasi routing, nah ini dia OSPF solusinya. Oke, sekarang saya akan jelaskan untuk areanya ya. Di sini router akan memilih DR atau BDR. Yang pertama itu ada tipe router DR atau Designated Router. Ia berfungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan LSA ke dalam satu area. Kemudian ada jenis router lain, itu BDR atau bisa disebut Backup Designated Router. Ia berfungsi untuk membackup tugas dari DR ketika perangkat DR masalah atau mati. Oke, mungkin itu penjelasannya ya. Sekarang tidak tambah basa-basi, langsung saja ke prakteknya. Oke, di sini saya akan menyiapkan 3 router. Jadi sini ada router 1, 2, 3, dan untuk ini ada remote-nya ya untuk 12 IP triple 12 atau 12.12.12.0/24. Ini untuk network yang tersambung di router 1 dan router 2. Sedangkan untuk network 23.23.23.0/24 jika nyambung untuk router 2 dan 3 saja. Oke, nanti kita sesuaikan IP interface-nya ya. Dan kita langsung start untuk lab kali ini. Kita langsung saja masuk ke oke. Jadi untuk simulasi kali ini saya akan mencoba di EVNG ya. Nah, jadi kenapa saya nggak pakai Cisco pakai tracer atau CPT? Karena biasanya kalau saya pakai CPT atau pakai tracer, nah ini akan mungkin ada kekurangan fitur ya, atau mungkin ada compatibility issue ya. Misalnya kayak kita mencoba routing ini tapi tidak bisa di CPT. Jadi kita coba di physical device tapi dalam virtual seperti VJ ini. Kita langsung saja config. Di sini saya siapkan ya 3 router ya. Kita langsung saja ke router 1 untuk router pertamanya. Kita langsung saja masuk ke CLI. Nah, di sini kita ada tanya initial configuration ya. No aja. Kita skip permintaan seperti ini ya. Kita tunggu beberapa saat router masih loading. Oke ya, sudah selesai. Sekarang kita langsung saja ya config router ini. Langsung saja masuk ke privilege mode, config terminal. Lalu kita ubah hostname dulu ya agar tidak tertukar. Kita ubah jadi hostname router 1. Dan sekarang karena ini belum ada IP di interface-nya dan interface-nya masih disable, kita langsung saja ya. Nah, kita config interface yang nyambung ke router 2. Jadi kita langsung saja masuk ke interface internet 0/0.
kita tambahkan IP, add sesuai aman network yang tadi. Ini kita pakai host 1, subnet max-nya 124, lalu kita no shutdown untuk versi ini. Tunggu beberapa saat sampai muncul notifikasi ya. Oke, sudah enable. Sekarang kita langsung saja untuk membuat interface loopback-nya. Nah, interface loopback ini adalah interface bayangannya. Jadi nggak ada di physical tapi ada interface-nya. Oke, langsung saja tambahkan interface loopback. Lalu kita tambahkan IP 1.1 1.1.1 ya, dengan slash 32. Nah, ini subnet max yang paling tinggi. Oke, sekarang langsung saja. Karena kita telah membuat interface IP interface-nya dan interface loopback-nya dengan IP-nya. Langsung saja untuk konfigurasi routing OSPF-nya. Kita hanya tinggal pakai perintah router. Kita exit dulu ya. Kita exit dulu. Langsung saja masuk ke konfigurasi OSPF. Langsung saja masuk ke router OSPF. Kita pakai proses ID 10. Oke, yang pertama kita set dulu router ID-nya ya. Ini untuk identify saja. Kita pakai router ID sesuai sama IP loopback tadi. Lalu kita advertise network yang akan yang akan kerut jadi OSPF. Nah, untuk supaya router ini bisa kerut, kita harus advertise dulu ya network yang kita akan mau masukin ke router OSPF ini. Terus saja advertise network dulu, sesuaikan sama IP interface yang telah dipasang. Lalu stacksnya 000 saja. Dan kita buat area 10 saja ya, 10 saja. Dan kita advertise network loopback-nya. Terus pakai subnetnya ya 000, dan areanya sama ya 10. Dan oke ya, sudah dikonfig semua ya. Sekarang kita do write agar tersimpan ya. Oke, sekarang kita sudah config di router 1, dan next kita akan config di router 2 ya. Karena ini masih kosong, langsung saja masuk dulu ke CLI-nya router 2. Kita skip initial configuration, kita skip aja. Oke, sudah ya. Terus saja masuk ke privilege mode sama yang kayak seperti sebelumnya. Kita jangan lupa ubah hostname-nya sesuai sama routernya. Dan kita configuration interface. Nah, karena itu ada dua interface ya. Sekarang kita config dulu untuk interface yang nyambung ke router 1. Jadi kita pakai ethernet 00 tadi ya. Interface 00, lalu IP address add. Networknya sama yang seperti tadi, tapi hostnya 2 ya. Lalu subnet max-nya sama, /24, dan enable interface ya dengan no shutdown, dan enable. Oke, sekarang kita buat interface IP interface yang nyambung ke router 3 karena dipakai Ethernet 001 tadi. Setelah kita masuk dulu, kita langsung saja tambahkan IP ke network 23 yang tadi ya. Kita pakai host 2 saja, subnet max-nya sama /24, lalu kita jangan lupa no shutdown. Oke, sudah aktif. Sekarang kita langsung saja buat interface loopback. Oke, sama seperti tadi ya, tapi IP address ini kita sesuaikan sama routernya. Di sini kita pakai 2.2.2.2 dan subnet max-nya 132. Oke ya, sudah ditambahkan ya. Sekarang kita akan advertise dulu network OSPF-nya, tapi terlebih dahulu kita ubah dulu ya. eh, kita tambahkan dulu konfigurasi OSPF-nya agar bisa terus. Kita exit dulu ya dari configuration interface. So, kita masuk ke root OSPF, dan kita samakan proses ID-nya ya. Oke, setelah itu kita tambahkan dulu router ID-nya, sesuaikan sama interface loopback-nya ya. Lalu kita advertise dulu network yang akan mau di advertise. Sekarang kita mau advertise ke router 1. Karena tadi pakai net 00, 0/0 ya. Kita pakai IP yang ini, network yang 12.12 ini. Oke, sudah 0/0. Dan areanya samakan ya. Tadi di router 1 kita pakai area kosong. Nah, pastikan semua area sama agar tersambung semua ya.
Kita coba lihat dulu apakah sudah tersambung. Oke, sudah lihat ya. Ini ada notifikasi bahwa ada perubahan di root OSPF. Oke, langsung saja kita advertise lagi network untuk interface loopback-nya sama seperti sebelumnya ya. Oke, sudah. Dan kita langsung saja buat untuk menyimpan konfigurasi agar tidak hilang pas di reboot ya. Oke, next ya. Karena kita sudah mengkonfigurasi dua router ini, sekarang kita langsung saja next ke router 3. Oke, kita sama seperti tadi, kita skip configuration dialog tadi ya. Oke, sudah. Kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, sudah ya. Sekarang kita langsung saja masuk ke privilege mode, config terminal. Aduh, sudah. Dan kita jangan lupa untuk ubah hostname ya sesuai sama routernya. Lalu sekarang kita akan buat IP interface. Nah, ini kita ubah interface yang akan nyambung ke router 2. Kita pakai IP yang network 23 dan kita pakai hostnya 3 ya. Lalu subnet max-nya sama seperti sebelumnya dan jangan lupa no shutdown. Oke, langsung saja ya, kita langsung buat interface loopback-nya. Kita sudah enable ya, di interface Ethernet 0/0. Kita buat dulu interface loopback dan IP-nya kita pakai 3.3.3.3 dan /32. Oke, sudah. Dan kita langsung saja untuk buat routing OSPF-nya. Langsung saja untuk masuk ke rute OSPF proses ID 10. Lalu kita masukkan yang pertama itu router ID-nya. Sesuaikan sama routernya, kita pakai 3.3 ya. Oke, lalu kita advertise network yang akan mau di route ya ke OSPF. Kita pakai interface yang akan nyambung ke router 2. Oke, area yang harus samakan dan tunggu beberapa saat ya. Oke. Sorry guys, typo. Ini saya 3. Nah, maaf tadi sebelumnya lupa, di router 2 kita belum advertise ya untuk interface yang nyambung ke router 3. So kita masih di configuration router SPF ya. Kita masuk ke router SPF dan kita advertise network yang nyambung ke router 3. Kita pakai router 3 2 dan sama seperti yang sebelumnya. Oke, tunggu dulu. Oke, sudah ya. Oke, sudah terupload. Sekarang kita coba ping lagi ya. Tadi masih timeout. Nah, sekarang ini karena sudah terupload, kita coba bisa lihat di root ya. Kita coba ke router 2 dulu. Kita coba untuk lihat list rootnya. Kita kita pakai perintah do show IP root. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat IP yang telah terroot dan simbolnya ada di sebelah sini. Nah, ini berarti OSPF ya. Oke, kita lihat dulu yang tadi. Sekarang kita akan coba tes ping ya. Kita coba ping dulu. Kita sekarang ke router 1. Sekarang kita coba ping ke router 3. Kita pakai IP router 3. Coba dulu. 3. Oke, sudah lihat ya. Ini tidak RTO atau ada request timeout. Dan ini semua berhasil. Sekarang kita coba dari router 3 ke router 1. Kita ping lagi. Oke, bisa ya. Yang berarti root OSPF ini berhasil. Oke ya, berhasil ya. Mau lihat sudah masuk juga di router table ya. Nah, ini itu hanya konfigurasi awal saja. Mungkin untuk di konfigurasi lainnya mungkin lebih baik lagi ya. Karena di video tutorial ini hanya menjelaskan untuk yang basicnya saja dan ini uh, kita sudah melakukan untuk routing OSPF ini ya. Oke, jadi itulah cara untuk melakukan routing OSPF di Cisco. Dan terima kasih yang telah nonton video ini. Dan mohon maaf ya jika ada salah kata ataupun mungkin pelakuan yang saya salah lakukan ya.
Oke, mungkin kalian bisa kasih saran di komentar, misalnya ada salah atau lainnya ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.